Ini selesai belum ya? Prakteknya belum? Belum semua? Sama sekali belum ya? Apa Derek? Derek? Baru teori top nih. Oke. Nanti kita coba nih. Untuk prakteknya huruf mim menika ada sangat banyak di surah Al-Fatihah. Ayat 1 Bismi. Kita ada mim alhamdu. Ayat ketiga sama 4 Maliki yaumiddin itu juga ada mim. Ayat 6 Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ada mim sukun siratal ladzina. Sampai semuanya ada. Mau dipilih ayat mana Pak? Al-Fatihah semuanya nanti habis Pak. Kita coba mawon nggih. Jadi di ayat 1 basmalah itu kan kata-kata yang paling sering kita ucapkan, ngoten nggih. Nah, di sana sudah ada mim hidup dan mim sukun di akhir. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa nih Pak. Kemarin huruf mim sifat nomor 2-nya menika adalah tawassul. Nggih. Maka ketika disukunkan, itu jangan langsung di stop, tapi jangan terlalu mengalir. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung habis. Atau terlalu rahim. Ini juga terlalu tengah-tengah. Jadi sekitaran ada him. Nah, masih ada sisa suara di sana. Ini tengah-tengah. Ngoten nggih. Nggih. Diputus ini kemauan nggih. Nanti yang mim tasydid kita coba di surah Al-Qari'ah. Nggih. Yang Al-Fatihah dulu Pak, tapi hanya basmalahnya yang mawon nggih. Itu soalnya basmalah yang mawon kalimat yang sangat sering kita ucapkan walaupun tidak sedang membaca surah Al-Fatihah. Tapi di surah Al-Fatihah itu menjadi sangat penting karena di mazhab Syafi'i itu bagian dari surah Al-Fatihah ayat pertama. Maka yang kita yakini saat ini gitu ya, berarti surah Al-Fatihah kita selalu diawali dengan kalimat basmalah sebagai bagian dari surah Al-Fatihah, di mana dalam sholat itu menjadi rukun. Oke, dipun cobi monggo silakan Pak Andri apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Pak untuk mim yang hidup dan yang sebut? Disingkat-singkat dulu ada gunanya Ustaz. Bagi gunanya kalau nanti ketika dia ditasydidkan.
Nah ini yang akan kita praktekkan setelah itu. Nah, lanjut. Oke. Ini harus naik data dulu. Oh, betul. Oke, ini kalau kaitannya nanti dengan nada bacaan, Pak. Oke. Jadi nada itu nanti jangan sampai terbalik, Pak. Jangan sampai kita mengikuti nada bacaan, tapi kemudian melupakan tajwidnya. Oke, yang betul itu malah kita menguasai tajwidnya dulu, baru setelah itu kita pakai nada bacaannya. Dan kemudian Pak, nada bacaan itu bukan sesuatu yang wajib. Makanya saya pribadi tidak kemudian menginginkan nadanya harus seperti ini Pak. Karena kadang-kadang sulit Pak Mapunten nggih, kadang-kadang ketika ada orang yang mencoba menirukan nada bacaan A, ini dadi wagu nih kalau ada. Makanya monggo yang panjenengan paling cocok pawon nggih, itu dipakai itu boleh-boleh saja. Oh, saya suka nadanya Imam Sudais Mas, monggo dengan pakai. Oh, saya suka nadanya Misyari, monggo dengan pakai. Tapi itu tidak ada keharusan ayat pertama naik, ayat kedua datar, ketiga turun kok. Tidak harus. Boleh-boleh saja. Berapa? Enggak, boleh, sangat-sangat boleh. Lanjut Pak. Lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk ke tasydid. Nah, di huruf mim mereka ada sifat gunnah. Kemarin sudah kita bahas. Kalau pengertian di buku, gunnah mereka adalah suara yang keluar dari rongga hidung, terus makanya kemarin saya contohkan Pak. Ketika kita mengucapkan huruf mim dan huruf nun yang punya sifat gunnah, ketika kita sedang dalam keadaan tidak fit, pilek terutama, maka suara kita akan aneh dalam tanda petik ketika mengucapkan huruf yang punya sifat gunnah, yakni nun dan mim. Contoh, misalkan kita membaca surah yang banyak gunnahnya nun, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Normal nih. Tapi kalau kita pasti Pak, birabbin. Nah, ini menandakan bahwa huruf nun dan huruf mim keluar dari rongga hidung. Nah, kemudian secara kaidah tajwid, gunnah menika selain dia keluar dari rongga hidung, yang kedua adalah dia ini menahan kadarnya lebih lama dibandingkan tasydid biasa. Nah, tasydid biasa ini kalau apa Mas? Tasydid biasa itu kadarnya adalah 26 huruf selain mim dan nun yang punya sifat gunnah. Maka ketika kita mentasydidkan mim dan mentasydidkan nun, itu kadarnya lebih lama dari 26 huruf hijaiyah yang lain. Apa? Hamzah, ba, ta, fa, dan seterusnya. Nah, maka salah satu yang paling pas untuk dicoba ketika nanti huruf nun menika surah An-Nas ayat pertama. Karena di sana ada ba tasydid, pas setelahnya nun tasydid. Birabbin nas. Kalau sama birabbin nas, ini ba dan nun persis sama kadarnya. Tapi nun karena punya sifat gunnah, maka dia ditahan lebih lama daripada huruf ba. Birabbin nas. Kadarnya berapa lama Mas? Kalau saya diajarkan guru saya menika 3 harokat. Jadi 1 harokat lebih lama dari nun. Tapi misalkan lebih lama pun tidak masalah. Dulu ada seorang qori kecil namanya Muhammad Toha. Sekarang itu sudah besar nih. Muhammad Toha ini kalau dia menggunakan Pak, itu bisa sampai 6 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi lama sekali. Tapi kalau buat kita yang mungkin nafasnya orang Indonesia itu kan pendek-pendek ya Pak. Itu sangat boros nafas nantinya. Maka kita pakai yang penting, standarnya adalah ketika mentasydidkan huruf nun dan huruf mim itu lebih lama dibandingkan ketika mentasydidkan 26 huruf hijaiyah yang lain. Tadi contohnya ketika An-Nas ayat pertama, birabbin nas. Kalau sama birabbin nas, ini sama antara ba dengan nun. Harusnya yang pertama nunnya lebih lama dibandingkan huruf.
yang sunnah ada pertanyaan dulu Pak teorinya. Oke. Kalau kami itu panjang sekali. Berikut. Tapi kan ada bedanya yang Oke. itu. Oke. Itu lebih panjang. Oh, betul Pak. Jadi secara gunnahnya sama, hanya nanti panjang. Jadi kita bedakan nih Pak. Kalau gunnah itu adalah kadar menahan, sementara mad itu adalah bacaan panjang. Nah, mad itu terjadi pada huruf vokal Pak. A, I, U. Maka pada alif, lam, mim itu i-nya mim. Ini yang panjang. Tapi gunnahnya itu persis sama. Contoh nih, alif, lam, mim, lam, mim. Ini sama. Ketika menahannya di lam, ini sama Pak. Hanya mim. I-nya ini panjangnya 6 harokat memang. Tapi gunnahnya sama saja. Karena di sana terjadi idgham mimi. Oke, lam ada m ketemu mim, ada m ketemu dengan m, menjadi hukum idgham mimi. Tapi sama saja Pak, kadar gunnahnya sama. Ngerti apa nih? Oke, ngerti tengok. Betul, itu kalau Muhammad Toba itu panjang sekali Pak. Memang nafasnya orang Arab itu mungkin beda nih, kalau saya tidak tahu yang mungkin itu yang maju lebih banyak yang ada ya. Nggak tahu tadi Pak ya? Kalau hanya tadi apa boleh sampai yang 6 apa itu? Gunnahnya, Iya. oke? Kalau menurut umumnya itu apa itu sama gunanya 3 atau 3 juga apa lebih panjang lagi? Oke, paham. Yang pertama kadar gunnah ya Pak ya. Apakah boleh sampai 6? Boleh saja. Pesannya adalah konsisten. Jadi kalau kita menetapkan bahwa gunnah saya 6 harokat, maka gunnahkan 6 harokat di semua tempat. Itu yang pertama. Jadi boleh-boleh saja. Karena prinsipnya gunnah menika lebih lama dibandingkan tasydid biasa. Gunnahnya mau seberapa panjang, mau seberapa panjang, seberapa kadarnya, itu boleh-boleh saja. 3 harokat, 4 harokat, bahkan sampai seperti Muhammad Toba sampai 6 harokat, itu boleh-boleh saja asalkan konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nanti ada tingkatan-tingkatan gunnah, dari nun tasydid, ada idgham bi gunnah dan seterusnya. Nah, cuman yang paling gampang ketika kita belajar dulu itu kan kita perlu menstabilkan gunnahnya. Maka sementara ketika kita belajar ini, kita samakan dulu saja kadar gunnahnya. Yang penting kita tahu, oh, yang gunnah itu apa saja. Yang pertama, nun tasydid, mim tasydid. Oke, ini yang ketika ditasydidkan sudah punya gunnah. Tidak ada yang lain selain dua ini. Yang kedua masuk ke hukum tajwid. Hukum tajwid mereka umumnya hanya ada 2 Pak. Hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Nah, pada hukum mim sukun dulu yang sedikit Pak. Pada hukum mim sukun itu gunnah terjadi ketika mim sukun ketemu dengan mim itu sendiri. Idgham mimi. Yang kedua ketika mim sukun ketemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Nah, 2 ini ditahan gunnah. Contoh, innaha 'alaihim muqsadah, 'alaihim nah, itu mim ketemu mim ditahan. Kalau mim ketemu ba, bukan mim ba jadi kok ikhlas. Kalau mim ketemu ba mereka ini soalnya agak sulit dengan contohnya Pak. Di mana ya sih mau nyarinya susah Pak. Mim ketemu ba ikrot itu ayat mungkin.
Ayat 14 surah Al-Alaq ya. Alam ya'lam bi'an ya'lam bi, itu mim ketemu ba. Nah, itu gunnah juga. Jadi ketika ketemu tadi nun tasydid, mim tasydid, mim sukun ketika ketemu dengan mim dan ketemu dengan ba, itu digunakan juga. Yang ketiga, ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, itlaq, min ba'di, oke, itu ditahan. Kemudian tak ikhfa, itu juga ditahan. Wala antum, itu oke, ditahan. Idgham bi gunnah, itu juga ditahan. Nah, maka Pak, sebenarnya kadar gunnahnya itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Tapi ketika belajar, paling gampang kita belajar untuk konsisten dulu. Ngoten nggih, yang dibaca tempat-tempat di mana kita harus membaca gunnah, yang penting dipraktekkan dulu gunnahnya. Nah, nanti baru kita coba bicarakan terkait kadar tingkatan gunnah. Ngoten nggih, Pak?